Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlina Andriani dari D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado. Sekarang saya membuat video ini untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan kehamilan dengan tema video tentang penyuluhan tanda-tanda bahaya kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Perkenalkan, saya Bidan Merlin dari BPM Teratai. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Nah, apa sih tujuan saya melakukan penyuluhan ini? Yaitu agar supaya ibu dan keluarga dapat mengetahui apa tanda-tanda bahaya pada kehamilan, serta diharapkan ibu dan keluarga dapat mengetahui tentang penjelasannya, penyebabnya, macam-macam tanda bahaya, dan dapat mempersiapkan diri jika ibu atau ada keluarga yang mengalami tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Sekarang ibu-ibu kita bahas tentang macam-macam tanda bahaya kehamilan. Yang pertama itu pendarahan pervaginam. Nah, biasanya pendarahan ini terjadi kurang dari waktu 22 minggu. Nah, 22 minggu itu berapa bulan ibu-ibu? Ya, benar, 6 bulan. Nah, berarti pendarahannya kurang dari waktu 6 bulan. Biasanya pendarahan pervaginam ini dalam kehamilan adalah cukup normal. Biasanya terjadi pada masa awal kehamilan, ibu akan mengalami pendarahan yang sedikit. Kemudian, macam-macam pendarahan dari pervaginam. Nah, pendarahan pervaginam ini ada macam-macamnya juga, ibu. Nah, pada awal kehamilan ada tanda bahaya yang pertama abortus. Nah, abortus ini yaitu pengeluaran pada konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Berat janin di sini kurang dari 500 gram. Tanda bahayanya yaitu pendarahan abdomen. Nah, di sini ada yang tahu apa abdomen itu, ibu-ibu? Ya, abdomen itu adalah perut. Biasanya pendarahan ini disertai dengan nyeri dan mulas. Yang kedua, tanda bahaya kehamilan yaitu kehamilan ektopik. Kehamilan di mana implantasi atau pertumbuhan hasil konsepsi di luar endometrium atau di luar rahim, di mana janin yang seharusnya bertumbuh di dalam rahim itu dia bertumbuh di luar rahim. Tanda-tanda bahayanya yaitu pendarahan berwarna coklat tua dan umumnya sedikit nyeri perut dan uterus terasa lembek. Tanda bahaya kehamilan yang ketiga yaitu mola datidos. Orang awam biasanya menyebutnya dengan hamil anggur. Nah, kehamilan ini merupakan kehamilan yang abnormal atau tidak normal. Tanda-tandanya yaitu pendarahan berulang, nyeri perut, tidak teraba bagian janin, tidak terdengar denyut jantung janin. Nah, kemudian tanda bahaya kehamilan yang keempat yaitu hiperemesis gravidarum. Nah, hiperemesis gravidarum adalah mual muntah berlebihan sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari pada ibu dan bahkan dapat membahayakan kehidupan ibu atau janin. Nah, di mana ibu mengalami mual dan muntah itu secara berlebihan. Nah, itu merupakan termasuk tanda bahaya ya ibu-ibu. Nah, kalau yang pertama tadi tanda bahaya kehamilan pada kehamilan awal, sekarang kita bahas pada tanda bahaya kehamilan pada kehamilan lanjutan. Nah, tanda bahaya kehamilan pada kehamilan lanjutan yang pertama yaitu plasenta previa. Nah, keadaan di mana plasenta berimplementasi pada tempat abnormal atau tempat yang tidak normal, yaitu pada segmen bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Yang kedua yaitu sclerosis, yaitu suatu keadaan di mana plasenta yang letaknya normal terlepas sebagian atau seluruhnya sebelum janin lahir. Biasanya dihitung sejak usia kehamilan lebih dari 28 minggu. Jadi sebelum bayinya keluar, plasentanya keluar di luar ibu. Ketiga, sakit kepala yang hebat. Nah, biasanya ibu-ibu banyak yang remeh tentang sakit kepala. Kok bidan, masa sakit kepala itu bisa termasuk tanda-tanda bahaya kehamilan? Nah, di sini penjelasan ibu, yaitu sakit kepala yang hebat pada masa kehamilan, yaitu sakit kepala yang menunjukkan adanya masalah serius
adalah sakit kepala yang hebat, yang menetap dan tidak hilang setelah beristirahat. Nah, berarti sakit kepala yang termasuk dalam tanda-tanda bahaya kehamilan yaitu sakit kepala yang hebat. Dimana kalau sakit kepala itu walaupun ibu udah istirahat, itu nggak hilang. Nah, kita bahas yang ketiga yaitu penglihatan kabur, yaitu perubahan penglihatan ini memungkinkan disertai dengan sakit kepala. Jadi, saat ibu mengalami sakit kepala yang hebat, biasanya itu disertai dengan penglihatan ibu yang menjadi kabur. Sekarang yang keberapa ibu? Yang keempat atau kelima? Ya, sekarang yang kelima yaitu bengkak di wajah dan jari-jari tangan. Bengkak ini biasanya menunjukkan adanya masalah serius jika muncul pada muka dan tangan dan tidak hilang setelah ibu beristirahat. Biasanya disertai dengan keluhan fisik lainnya. Jadi kalau ibu mengalami bengkak-bengkak di wajah, di tangan, di kaki, itu termasuk masalah serius. Nah, yang keenam sekarang itu keluar cairan pervaginam. Nah, keluarnya cairan ini harus dapat dibedakan ya Ibu antara urin dan air ketuban. Jika cairan yang keluar yaitu tidak terasa, kemudian berbau amis dan warna putih keruh, berarti yang keluar adalah ketuban. Sekarang yaitu tanda bahaya kehamilan yang ketujuh yaitu tidak adanya gerakan janin. Ibu-ibu minimal gerakan janin yaitu 10 kali dalam waktu 24 jam. Nah, jika dalam waktu 24 jam gerak janin kurang dari 10 kali, itu termasuk tanda bahaya kehamilan dan bisa mengakibatkan gangguan pada janin, misalnya yaitu asfiksia janin sampai kematian janin. Jadi ibu-ibu kalau janin gerak itu dihitung biar bisa tahu itu lebih dari 10 kali atau kurang dari 10 kali. Nah, itu tanda-tanda bahaya kehamilan ya ibu-ibu. Nah, sekarang kita bahas apa sih tindakan yang harus dilakukan oleh ibu atau keluarga jika mengalami tanda bahaya kehamilan. Yang pertama, jangan panik. Di sini ibu jangan panik, harus tenang. Kemudian yang kedua, minta tolong. Ibu di sini kalau umpama di rumah itu ibu teriak atau minta tolong agar supaya orang rumah dengar. Atau kalau umpama tidak ada orang di rumah, ibu telepon. Kemudian yang ketiga, peran keluarga di sini mencari alat transportasi untuk mengantarkan ibu. Kemudian yang keempat, mengantarkan ibu ke RS atau ke BPM Bidan, kemudian atau ke pelayanan kesehatan yang lainnya. Kemudian 5 yaitu menyiapkan donor darah jika diperlukan. Nah, itulah tindakan yang harus dilakukan oleh ibu atau keluarga jika mengalami tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Sekarang kita bahas cara mencegah atau mengantisipasi. Nah, yang pertama, ibu harus ANC secara teratur. ANC itu antenatal care, di mana ibu melakukan pemeriksaan kehamilan yaitu sebanyak 4 kali. Yang pertama yaitu 1 kali pada trimester pertama, kemudian 1 kali pada trimester kedua, kemudian 2 kali pada trimester ketiga. Kemudian yaitu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, yaitu mengkonsumsi ikan, sayur, nasi, kemudian vitamin, kemudian jangan lupa ibu untuk meminum susu hamil. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini ibu harus melakukan istirahat yang cukup agar ibu tidak mengalami anemia. Kemudian olahraga yang ringan yaitu misalnya jalan-jalan pagi sama suami, seperti itu. Kemudian ibu harus ada dukungan dari keluarga. Nah, dukungan keluarga di sini sangat penting. Ini agar supaya ibu semangat serta ibu senang. Oh, di sini bukan hanya saya mengharapkan bayi ini lahir, ternyata ada ibu, ada suami saya yang pengen bayi ini sehat, bayi ini lahir. Dan di sini keluarga itu memang harus support sama ibu. Kemudian menghindari stres. Di sini ibu sangat penting untuk menghindari stres, jangan pikirkan sesuatu yang menyebabkan ibu stres. Selanjutnya yaitu jangan melakukan pekerjaan yang berat. Apapun itu, alasan apapun itu, ibu jangan melakukan pekerjaan yang berat. Nah, itu akan membahayakan janin ibu. Kemudian, jika timbul
bermasalah atau keluhan, segera pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas atau BPM Bidan atau ke pelayanan kesehatan yang lainnya untuk mencegah terjadinya masalah. Nah, sekian penyuluhan dari saya. Di sini ada ibu-ibu yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, silahkan tanya ke saya. Jangan malu-malu ibu ya, jangan malu-malu. Oh, semua sudah jelas ya ibu. Saya harap penyuluhan ini dapat menekan angka kematian ibu dan anak. Kemudian saya harap penyuluhan ini sangat bermanfaat untuk ibu atau ada keluarga ibu atau saudara ibu yang sedang hamil yang tidak datang ke penyuluhan ini. Saya harap informasi ini ibu sampaikan ke saudara-saudara ibu ya. Nah, jika ada salah-salah kata atau salah-salah kalimat atau ada yang tidak mengenakan di pendengaran ibu, saya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya ibu-ibu. Salam sehat.